Gebrakan Gibran, Solo naik kelas, miliki kampus UMKM pertama di Indonesia. Ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com. Buat saya ini bisa dikatakan istimewa. Bagaimana pemerintah daerah Surakarta ini mencoba berinovasi di tengah pandemi. Memang harus dibutuhkan jiwa-jiwa kreatif seperti Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka ini, agar masyarakat yang sudah dipusingkan dengan kondisi sekarang ini diberikan sebuah solusi nyata. Sebuah bangunan yang cukup megah dan didominasi warna orange, salah satu e-commerce berdiri di daerah Banjarsari, Surakarta, area yang terbilang dekat dengan stasiun balapan. Ternyata memang betul setelah saya telusuri, Pemkot Kota Solo bekerja sama dengan Shopee, sebuah e-commerce yang cukup ternama di Indonesia. Kolaborasi yang sangat apik dan menarik. Di kanal pemberitaan disebutkan bahwa kampus UMKM atau usaha mikro kecil menengah ini dapat mendorong tak kurang dari 10.000 para pelaku eksportir di Kota Solo dan sekitarnya. Kampus UMKM Kota Solo ini disebutkan menyediakan layanan dan fasilitas komprehensif yang dapat dinikmati oleh seluruh pelaku UMKM di Surakarta. Shopee berharap kampus UMKM Shopee Ekspor dapat mewujudkan 10.000 eksportir asal Surakarta. Pada Selasa, 18 Mei 2021, bangunan 3 lantai tersebut pun telah diresmikan oleh Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming bersama dengan Direktur Eksekutif Shopee Indonesia, Handika Cahya. Dalam peresmian tersebut, Gibran menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif Shopee untuk merangkul lebih banyak pelaku bisnis di Surakarta agar mampu unjuk gigi di pasar global. Saya berharap dengan akses pembelajaran dan pendampingan yang semakin mudah, semakin banyak UMKM Surakarta yang bergerak untuk meningkatkan kualitasnya dan menunjukkan mutu barang asli Surakarta yang berdaya saing, kata Gibran melalui keterangan tertulis. Sementara Direktur Shopee Indonesia Handika Cahya mengatakan, melalui kampus UMKM Shopee Ekspor, Shopee ingin menjadikan Surakarta sebagai cetak biru atau blueprint dan kota percontohan pendidikan ekspor UMKM pertama. Pelaku usaha mikro kecil menengah memang merupakan salah satu kekuatan terbesar untuk menggerakkan perekonomian. Maka tidak mengherankan jika usaha mikro kecil menengah ini terganggu secara ekonomi, maka imbasnya ekonomi nasional juga terganggu. Dari data BPS atau Badan Pusat Statistik, di Indonesia sendiri tercatat kurang lebih 65 juta yang masuk pelaku UMKM. Sebagai datanya dapat dibaca sebagai berikut. Saat ini tercatat lebih dari 65 juta UMKM yang tersebar di Indonesia. Pada 2016, tercatat ada 61,7 juta UMKM di Indonesia. Jumlahnya terus meningkat. Pada 2017, jumlah UMKM mencapai 62,9 juta. Dan pada 2018, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta. Dalam kurun waktu setahun terjadi kenaikan yang terhitung signifikan. Mereka inilah yang turut menggerakkan perekonomian Indonesia, terlebih di saat pandemi seperti ini. Gebrakan Gibran Rakabuming Raka di Kota Solo di dalam memberikan ruang bagi pelaku UMKM yang bekerja sama dengan e-commerce bisa menjadi contoh untuk para pemimpin daerah yang lain. Kiranya, warga Kota Solo beruntung memiliki seorang pemimpin yang memahami betul keinginan mereka untuk keluar dari situasi yang ada, atau minimal mengurangi beban yang ada. Tak dapat dipungkiri impact atas pandemi nyata adanya. Dan salah satu jalan agar dapat tetap ngebul, keluarga bisa makan harus berkreasi tanpa batas. Dan seorang pemimpin harus dapat menjembataninya. Di tengah semburan fitnah juga cacian yang Gibran Rakabuming Raka terima setiap waktunya, dia seperti tidak peduli. Sebuah konsekuensi wali kota yang kebetulan anak seorang presiden yang masih aktif menjabat. Baginya mengabdi bagi masyarakat jauh lebih utama, berkarya nyata demi amanah yang dipikulnya. Sesuai dengan janji-janji saat kampanye maupun saat pelantikan sebagai wali kota Surakarta. Tidak dapat dipungkiri Indonesia yang kaya ini membutuhkan pemimpin-pemimpin muda yang kreatif, inovatif, dan solutif atas perubahan zaman. Sudah cukup tinggalkan warisan feodal yang hanya terus kasmaran dengan masa lalu kakek atau ibunya di masa jayanya dulu. Sudah saatnya mendobrak untuk kemajuan Indonesia dengan cara-cara yang elegan dan kekinian. Tak juga terkungkung dengan kenangan yang memabukkan. Bekerja tidak, berkontribusi tidak, tapi ingin mendapat penghormatan dari masyarakat luas. Kalau boleh penulis sampaikan antara AHY dan Gibran yang kendati secara usia di bawahnya, tapi soal manage sebuah tanggung jawab, AHY masih kalah kelas, hanya menang polesan di sana-sini tapi kosong. Dan itu fakta. Logo jadi nyangkut-nyangkut politik, biasalah. Demikian.
Salam.